Berarti setelah jenengan rekod itu ya? Ini sudah Iya, rekod, itu Pak. udah masuk, Pak. Aduh. Udah masuk. Oke, nggak apa-apa, Pak. Dilanjut aja, Pak. Langsung. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan sekolah penggerak yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu dan melaksanakan acara pelatihan pada hari ini. Namun demikian tentu saja bukan berarti saya nanti menggurui Bapak dan Ibu atau saya pengetahuannya jauh lebih daripada Bapak dan Ibu. Ini hanya sekedar kita nanti belajar bersama. Gitu. Oleh karena itu harapan saya nanti kita saling berdiskusi. Gitu. Berdiskusi untuk memecahkan masalah-masalah yang mungkin ada di bidang pendidikan. Dalam hal ini adalah pendidikan yang kita hadapi pada saat dewasa ini. Memang Mas Menteri itu mengatakan bahwa era sekarang harus ada terobosan-terobosan baru dengan harapan nanti capaian hasil siswa nanti bisa meningkat. Oleh karena itu Mas Menteri melontarkan konsep pendidikan yang merdeka. Nah, di dalam pelatihan ini nanti tentu saja saya tidak akan memberikan ceramah ataupun memberikan materi karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham betul tentang yang namanya bagaimana yang namanya merdeka, baik itu lewat media massa maupun browsing dan lain sebagainya. Oleh karena itu konsep pembelajaran pada pelatihan ini nanti kita tentu saja sharing, diskusi, dan saling memberikan masukan-masukan. Kita mulai Bapak dan Ibu pada pelatihan yang hari yang kedua ini Pak ya. Kita nanti akan mengkaji tentang apa toh itu yang namanya merdeka belajar. Mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar istilah ini karena memang untuk saat ini merupakan paradigma baru di dalam dunia pendidikan, bahwa kita kembali pada konsep pendidikan yang diajarkan oleh tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak dan Ibu masih ada yang ingat bagaimana filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya yakin Bapak dan Ibu masih ingat betul konsep pendidikannya yang mengatakan bahwa pendidikan itu harus mengutamakan anak didik. Artinya bahwa kita jangan memaksakan bahwa anak didik kita itu harus bisa seperti ini, seperti itu. Karena apa? Anak didik itu punya karakteristik dan punya keunikan masing-masing. Nah, kita sebagai pendidik diharapkan nanti bisa mengakomodir apa yang menjadi perbedaan dan apa yang menjadi ciri khas dari anak didik. Oleh karena itu, sekali lagi di dalam merdeka belajar ini nanti penekanannya nanti anak yang menjadi sentral pembelajaran, bukan seperti paradigma yang lama bahwa yang namanya guru itu seolah-olah merupakan segala-galanya, merupakan ladang ilmu. Tapi sekarang beda paradigmanya. Anak harus dijadikan sebagai sentral pendidikan. Mungkin itu pengantar dari saya. Ya, yang jelas di dalam pelatihan ini, tujuan yang utama nanti yang pertama kita akan memahami apa yang menjadi konsep pendidikan yang memerdekakan itu. Tentu saja juga setelah pelatihan ini nanti diharapkan dapat menerapkan konsep pendidikan yang merdeka itu di satuan pendidikannya masing-masing. Karena apa? Benar bahwa yang namanya anak sekarang itu tidak bisa kita tuntut seperti ini, seperti itu, seperti zamannya kita dulu. Kalau yang namanya kita dulu itu kalau ada seorang guru
bagaimana kita harus memapaknya, bagaimana kita menyambutnya, bahkan sampai yang namanya tas itu harus dibawakan. Ya. Tapi anak-anak sekarang beda. Oleh karena itu, ya, konsep pendidikan yang merdeka ini harus kita terapkan di dalam satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, untuk mengawali pertemuan pada kali ini, saya tentu saja kepingin ya, tahu pemahaman Bapak ya, tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan yang memerdekakan itu. Ya, nanti kita sharing saja lah. Kita tidak usah saling ya. Menurut penjenengan bagaimana? Kalau yang namanya pendidikan yang memerdekakan itu konsepnya seperti apa? Monggo, silakan kalau mau berpendapat. Mungkin dari siapa? Monggo. Kita sharing saja, enggak usah kita menganggap saya segalanya, enggak. Monggo. Mungkin mohon izin Pak Wuryanto, ya. selaku instruktur pada kesempatan kali ini, terima kasih sekali gambaran yang disampaikan tentang apa itu Merdeka Belajar. Nah, dalam yang disampaikan yang kita pelajari waktu informasi yang sebelumnya bahwa Merdeka Belajar menurut pemahaman yang sudah saya adopsi bahwa itu terletak pada kemerdekaan peserta didik. Artinya kita tidak bisa menekan atau memang mengarahkan, kita lebih banyak berfokus pada kemampuan peserta didik. Itu kalau nggak salah memang seperti itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Wuryanto. Betul apa yang dingendikake Pak Romat itu memang sekarang itu sudah bukan zamannya lagi yang namanya apa itu, ya kita itu ada pepatah Jawa mengatakan bahwa kebun nyusu gudel. Mungkin dari peserta yang dari luar Jawa ndak tahu ya kebun nyusu gudel. Gitu. Istilah itu artinya kita memang harus apa itu memberikan kebebasan kepada anak. Anak itu maunya apa? Orang tua sebagai pendidik kita hanya mengarahkan, membimbing saja. Betul sekali yang dikatakan Pak Romat itu. Mungkin Bu itu yang Budian itu yang duduknya yang depan itu mungkin punya pendapat pemahaman tentang merdeka belajar seperti apa toh Bu konsep menurut jenengan? Monggo. Iya Pak. Merdeka Belajar itu kan sebenarnya pendidikannya berpusat pada siswanya Pak ya. Jadi siswa itu kan terlahir semua memiliki karakter yang berbeda-beda. Iya, ibarat betul. Kata pepatah tadi, nggak mungkin kita ngajarin ikan monyet untuk berenang, sedangkan dia bisa memanjat. Iya, atau ikan kita ajarin untuk memanjat padahal dia berenang. Ya, kan mereka sudah memiliki kompetensi dan kebutuhan masing-masing. Kalau saya seperti itu, jadi silakan berikan anak-anak tersebut kebebasan untuk mereka memilih, tapi tetap dalam koridor-koridor yang ada. Nah, seperti itu kalau pendapat saya Pak ya. Betul ya. Betul sekali Bu ya. Jadi kita tidak mungkin yang namanya monyet kita ajari untuk berenang. Jadi ini akan membuat malah monyet itu akan menjadi mati, seperti itu kasarannya. Jadi betul sekali apa itu namanya yang apa itu ilustrasi yang dikatakan Budian itu betul memang. Jadi kita harus bisa memberikan pembelajaran pada anak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi karakternya misalnya kok anak itu punya kemampuan seperti ini, gitu, mestinya kok kita arahkan ke sini ya tidak sesuai, jelas anak akan berontak. Oleh karena itu pengalaman ini sering terjadi. Seorang guru ini ya seolah-olah di apa itu namanya ya dibuat apa toh, dianggap apa ya kalau istilah Jawa itu di apa Pak? Nyusul Pak Romat apa itu Jawanya? Kalau di kejadian yang dulu itu anak itu dianggap bodoh, gitu. Kemudian setelah beberapa tahun kemudian anak itu ternyata sukses hidupnya. Itu contoh seperti ini. Gitu. Anak pada saat itu, pada saat diberikan pelajaran IPA, gitu, dia tidak pernah mengikuti. Gitu. Dia tidak akan pernah mengerjakan tugas IPA.
karena memang dia tidak suka. Dia sukanya cuek, gitu, semaunya sendiri. Gitu. Tapi pada saat itu guru tidak memahami bahwa anak ini punya potensi yang lain. Sehingga guru IPA itu mengatakan, kamu tuh anak yang bodoh. Kamu tuh anak yang, wah, dablek. Kamu nanti ingin jadi apa? Nah, setelah sekian tahun, guru IPA itu kecele istilahnya. Gitu. Ternyata anak ini luar biasa setelah dia itu besar, gitu, melanjutkan ke bangku kuliahnya, mengambil jurusan seni rupa. Dia menjadi pelukis terkenal dan karya lukisannya itu terkenal di mana, bahkan banyak pemesanan, bahkan tarif harga satu lukisan itu bisa sampai ratusan juta. Nah, ini seorang guru ini dipermalukan. Oleh karena itu, ini yang menjadi pertimbangan bahwa sekarang kita itu tidak boleh mengatakan anak itu bodoh. Gitu. Ternyata anak itu di balik kebodohan, tidak suka dengan pelajaran IPA, tapi punya potensi di bidang yang lain yang belum tergalikan. Nah, disinilah menjadi tantangan seorang guru. Betul, Budian. Betul, kita tidak bisa memaksakan monyet itu nanti bisa berenang. Kalau dipaksakan malah mati monyetnya, kan begitu. Ya, terima kasih, Budian. Ya mungkin Pak Mas Kuri punya pendapat yang lain, monggo. Silakan. Kita sharing mawon, tidak apa-apa. Monggo Pak Mas Kuri. Ya, terima kasih Pak. Kalau menurut saya ada dengan yang lain, memang betul. Tapi kalau sepengetahuan saya dalam pengalaman mengajar, itu walaupun kita itu memberikan kebebasan kepada anak, tetap kita dalam artian itu ada penekanan-penekanan karakter-karakter tertentu yang kita harus menekan ke sana, ke arah sana. Karena apa? Anak-anak itu kan punya apa ya, istilahnya ada istilah harus meniru gitu. Iya, betul. Harus dididik untuk menuju ke kemandirian. Betul. Karena saya pernah itu ngajar di SMP swasta di Semarang itu menerapkan kedisiplinan yang luar biasa. Jadi memang anak itu memang ini dalam artian bukan untuk yang pengetahuannya, tapi untuk ke karakternya. Iya. Jadi menuju kedisiplinannya itu luar biasa. Anak-anak itu diterapkan telat itu harus langsung pulang, tidak boleh masuk begitu. Sama seperti halnya gurunya juga sama. Tapi anak-anaknya bagaimana Pak? Anak-anaknya berontak enggak? Anak-anaknya kalau yang berontak ya tetap berontak. Tapi kebanyakan mayoritas itu alhamdulillah ya memang berhasil. Dalam artian itu kalau dia punya motivasi belajar yang luar biasa, tetap dia akan mengikuti. Begitu. Terapkan hal yang sama, baik gurunya maupun kepala sekolahnya, muridnya itu semuanya harus taat. Dalam artian gurunya itu sampai yang namanya kalau telat itu pemotongan gaji Bapak. Betul, ya. Seperti itu. Jadi memang betul itu memang belajar, tapi dalam artian bebas belajar itu diarahkan untuk yang disiplinannya itu tetap harus ada koridornya gitu. Kalau saya seperti itu. Iya, terima kasih sekali, ini luar biasa masukannya dari Pak Mas Kuri, ya pengalamannya ini luar biasa sekali. Gitu. Bahkan ini ya memang yang namanya anak diberikan kebebasan, tetapi jangan kemudian bebas yang lepas tanpa batas. Justru ini nanti akan juga menjerumuskan anak. Cuman yaitu tadi, anak perlu dibimbing, diarahkan. Utamanya kedisiplinan tetap, disiplin tetap disiplin. Tetapi untuk kemauan anak ya disesuaikan. Seperti itu, betul, yakin itu. Yang namanya sekarang juga karakter itu penting sekali. Jadi kita harus bisa memahamkan kepada anak bahwa yang namanya orang itu punya kebebasan. Silakan mau bergerak kemana, mau pergi kemana silakan. Tetapi kebebasan itu ada batas, yang dimaksudkan saya kira seperti itu Pak Ye. Betul. Jadi yang namanya manusia itu silakan mau mau lari, mau jalan, mau terbang, silakan bebas. Tapi kan juga ada batasnya. Masuk manusia mau bebas, mau terbang, kan juga tidak bisa, karena memang tidak dibekali oleh sayap.
Oleh karena itulah, disitulah yang namanya apa itu kemerdekaan yang tentu saja bukan terus kemudian dilepas begitu saja. Ya terima kasih atas masukannya, luar biasa, ini sesuatu yang sangat baru bagi kita memang, ternyata. Oleh karena itu kita harus mengapresiasi beberapa pendapat dari Bapak dan Ibu, ini bisa menyatukan satu konsep pembelajaran yang merdeka itu. Bapak dan Ibu jauh lebih paham daripada saya ternyata. Ya, dari pengalaman ini kita satukan. Ternyata. Oleh karena itu ini waktunya masih berapa menit ya kira-kira ya? Ternyata. Kalau saya ngomong itu kadang-kala malah tidak waktunya masih berapa menit ini? Ini waktunya masih 4 menit lagi, Pak. 4 menit. Oh ya, oleh karena itu ini saya hanya apa itu istilahnya menggarisbawahi bahwa pada pelatihan ini sekali lagi kita nanti diharapkan kita bisa menerapkan konsep merdeka belajar, artinya kemauan anak kemana kita arahkan, kita bimbing, tapi tetap dalam koridor-koridor yang. Terima kasih sekali atas pendapatnya, terima kasih atas masukannya. Ya, mungkin nanti kita lanjutkan pelatihan pada kesempatan hari berikutnya, tentu saja dengan instruktur yang berbeda. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.